Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang bagaimana Islam itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, seperti Anda ketahui, Islam merupakan agama mayoritas dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia ya. Nah, ini sensus penduduk tahun 2010 ini menunjukkan ada sekitar 87-an ya persen atau sekitar 207 jiwa ini menganut agama Islam ya. Dan Islam di Indonesia ini merupakan agama yang ini ya terbesar di dunia. Jadi negara muslim terbesar di dunia itu adalah Indonesia ya. Dan meskipun mayoritas beragama Islam ya di Indonesia, tapi Indonesia bukan berasaskan Islam ya. Nah, bagaimana Islam itu bisa masuk ke Indonesia? Nah, ini menurut Thomas Walker Arnold ini sulit untuk menentukan kapan masa atau waktu tepatnya Islam itu bisa masuk ke Indonesia. Cuma ini sejak zaman dulu ya, ini sebelum Masehi, ini memang banyak para pedagang yang datang ke Indonesia, baik itu pedagang dari India, dari Cina juga, karena Indonesia merupakan salah satu jalur jalur dilalui oleh jalur perdagangan atau bisa dikatakan jalur sutra gitu ya. Dan untuk orang Islamnya sendiri, nah ini ya jelasnya berkaitan dengan orang-orang Arab sendiri ya. Nah, pertengahan abad ke-8 orang Arab ini katanya sih sudah sampai ke Kanton di Cina. Nah, mengenai tempat asal kedatangan Islam yang bisa sampai ke Indonesia di kalangan para sejarawan pasti akan menghubungkan bahwa orang Arab aja bisa sampai ke Kanton, ke Cina. Dengan adanya perdagangan dari Arab atau Timur Tengah menuju ke Cina, ini pastinya akan singgah dulu ya ke Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Nah, untuk Ahmad Mansur Suryana ini membagi ada ini ya, teori masuknya Islam itu ke dalam 3 teori besar. Yang pertama adalah teori Gujarat. Gujarat itu adalah suatu wilayah yang ada di India ya, dan dipercaya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu datang dari wilayah Gujarat. Nah, melalui peran pedagang India Muslim, yaitu sekitar abad ke-13 Islam sudah masuk ke Indonesia ya, dibawa oleh pedagang maksudnya. Terus kedua itu adalah teori Mekah. Nah, Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah, nah melalui jasa para pedagang Arab Muslim ini sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi sekitar nggak jauh ini ya dari zaman Rasulullah. Nah, terus kemudian teori ketiga adalah teori Persia. Nah, dikatakan di situ bahwa Islam itu tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia, atau sekarang ya Persia untuk negaranya sendiri itu Iran, tapi untuk zaman dulu Persia itu mencakup suatu wilayah yang sangat luas ya. Jadi yang tercakup di situ adalah Iran, Afghanistan, bisa juga sampai ke Uzbekistan ya. Nah, perjalanannya itu singgah ke Gujarat dulu sebelum sampai ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, mereka beralasan bahwa banyaknya ungkapan yang ada ditemukan di hikayat-hikayat Melayu atau mungkin semacam karya sastra gitulah yang ada di Melayu, terus kemudian di Aceh, bahkan juga di Jawa ini mencantumkan istilah-istilah atau kata-kata Persia. Nah, selain itu juga temuan Marco Polo mengatakan bahwa dampak interaksi orang-orang diperlak di Sumatera Utara, mereka mengenal Islam. Nah, dengan begitu ya otomatis. Nah, selama masa-masa ini dikatakan oleh Van Leer dan Schrike bahwa penyebaran Islam ini terbantu ya sama faktor-faktor politik dan juga faktor perdagangan. Nah, untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini yang paling banyak ya, yang
menganut atau mungkin dipengaruhi oleh Islam, karena memang perdagangan waktu itu ya cukup lumayan ya. Wilayah-wilayah itu terutama di Sumatera sama di Pulau Jawa. Nah, untuk ini ya, ahli sejarah barat beranggapan bahwa Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-13. Tapi itu nggak benar ya, karena Abdul Malik Karim Amrullah berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi sebuah naskah Cina ini mengkabarkan bahwa ada sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di wilayah Barus di pantai barat Sumatera. Nah, pernyataan yang hampir senada ditemukan juga Arnold bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriyah. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahun 625 Masehi sudah ada perkampungan ini atau kelompok orang Arab yang tinggal di situ, ya jelasnya pasti ada usaha-usaha untuk menyebarkan agama Islam. Nah, meskipun kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli mungkin ini ya, ahli geografi Arab. Nah, dalam tarikh Cina ini telah disebutkan pada 674 Masehi orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera. Jadi seperti itu. Terus kemudian pada tahun 651 Masehi atau 30 Hijriah, ini semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ya, ini memerintahkan mengirimkan utusannya yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, ini di ini ya, ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara yang waktu itu namanya adalah Kerajaan Kalingga. Nah, hasil kunjungan tersebut ada Raja Ratu Sima Jaisima, maaf ya, putra Ratu Sima dari Kalingga ini akhirnya masuk Islam. Tapi menurut Hamka sendiri terjadi kejadiannya ini maksudnya terjadi tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk penyebarannya itu bisa yang tadi saya sebutkan adalah melalui jalur perdagangan, terus kemudian jalur pendidikan juga ada ya. Pendidikan itu dengan mendirikan pesantren-pesantren, karena ada perkampungan ini ya, orang-orang Arab, orang Islam yang sudah menganut agama Islam, kemudian didirikan pesantren atau tempat untuk ya mengajarkan agama gitulah. Terus kemudian ada juga melalui cara pernikahan antara ya orang-orang Islam dengan orang pribumi ya, atau orang yang ada di Nusantara, seperti antara raja dengan putri yang sudah beragama Islam. Nah, terus kemudian ada juga para ulama-ulama dengan putri raja kayak gitu ya, yang akhirnya menimbulkan banyaknya orang-orang lokal ya yang ini ya, yang akhirnya beragama Islam. Nah, terus kemudian ada juga melalui jalur kesenian ya. Nah, kesenian di sini terutama apalagi kalau di daerah Jawa itu seperti wayang, kemudian ini ya, pertunjukan seni-seni seperti itu. Waktu itu memang orang Jawa memang suka ya, dan mereka untuk menonton acara tersebut mereka juga ini ya, dan di acara tersebut disisipi juga agama tentang ajaran-ajaran Islam. Terus kemudian ketika masuk ke pelataran ini ya, untuk menontonnya karena digelar di dekatnya masjid. Nah, itu ya, mereka harus mengambil air wudhu ya, atau bersuci dulu supaya bersih, katanya gitu. Nah, memang Islam kemudian pendekatannya ya, kalau di Jawa sendiri ini disebarkan oleh para wali ya, yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali Sembilan. Jadi itu merupakan sekilas ya tentang bagaimana sih masuknya Islam bisa sampai ke Indonesia dan menjadi agama mayoritas ya, karena mungkin pendekatannya atau penyebarannya tidak melalui jalur kekerasan ya. Oke, gitu aja. Terima kasih udah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.